Oke, nah untuk tanggal 1 Juli 2018 cicilan amortisasi yang pertama itu adalah selisih dari 30 juta, kan 30 juta dikurang 5 juta dengan 28 juta sekian ya. Nah, dalam literasi lain tuh cash ini bisa bisa di minus. Nah, jadi khusus untuk cicilan pertama memang perhitungannya agak berbeda ya. Kita mempertimbangkan cash yang di minus ini. Oke, lanjut. Sehingga jurnal untuk jurnal pada tanggal 31 Desember 2018 bisa kita buat, yakni interest expense-nya di debit 34210. Kita ngeliat data dari yang ini ya, dari tanggal 1 Januari 2019. Di tanggal 31 ini kita baru mengakui aja, ya kan. Interest expense 34210,209, bonds payable-nya, amortisasinya, ini amortisasi 24.210 sekian, dan interest payable-nya 30 juta ya. Kita baru mengakui aja 30 juta dapat dari sini. Oke. Nah, selain dengan satu jurnal, kita juga bisa membuat dengan 2 jurnal ya. Nah, jurnalnya seperti ini. Yang pertama kita melakukan pengakuan bunga dulu dengan interest expense ya kan, pada interest payable ya 30 juta. Dan jurnal yang kedua kita membuat amortisasinya, interest expense di debit pada bonds payable di kredit. Kenapa bonds payable di kredit? Karena dia di sini adalah diskon ya. Dalam hal ini amortisasinya adalah diskon. Kalau premi berarti tinggal dibalik. Kita bisa gunain jurnal yang 2 atau jurnal yang 1. Oke, lanjut ke pembayaran bunga tanggal 1 Januari 2019. Langsung aja kita lihat datanya ya kan di sini. Karena udah kita akui, maka jurnalnya itu kita mendebit interest payable ya. Next. Nah, untuk penebusannya. Penebusan di sini, yang penebusan pertama adalah kita membayar 50% bonds payable dengan cash ya. Dengan cash dengan harga 102, kursnya 102. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita harus mencari carrying value dari bonds payable tersebut. Dengan cara apa? Kita ngeliat dulu data per tanggal 1 Januari 2020, ya kan? Di sini kan 990 juta 512 sekian ya. Nah, ini kita kali 50% sehingga dapat diketahui bahwa carrying value setengah dari nilai bonds per tanggal 1 Januari 2020 adalah 495256 sekian ya. Langkah kedua kita mencari item yang kita serahkan. Nilai item yang kita serahkan dalam hal ini adalah kas ya. Di sini kita bisa cari dengan cara 102% dikali 1M. Nah, 1M ini salah ya di sini ya. Yang benar kita tambahin 50% dikali 1M dikali 102%. Karena apa? Karena kita lunasinya itu cuma 50% aja. Nah, untuk loss-nya ini kita melihat selisih antara item yang kita serahkan, dalam hal ini kas, dengan carrying value. Apabila item yang kita serahkan nilai lebih besar daripada carrying value, otomatis terjadi loss. Misalnya gain itu sebaliknya. Next. Nah, pelunasan selanjutnya kita menggunakan modifikasi atau reschedule ya. Kan? Oke, langkah pertama tadi sama, kita harus mencari carrying value dari nilai setengah bonds tersebut. Dalam hal ini sama ya, 50% dikali nilai bonds selama, ya kan. Di sini lebih tepatnya kita kali dengan carrying value per 1 Januari 50% ya kan, dikali 1 carrying value 1 Januari 2020 ya. Kan? Sehingga dapat diketahui bahwa carrying value-nya adalah 495.256, sama seperti yang penebusan pertama tadi. Nah, langkah kedua kita menghitung item yang kita serahkan ya kan, dengan cara seperti ini. Seperti biasa menghitung present value pada umumnya ya kan. Bisa dibaca sendiri. Di sini ada semi annually sehingga dapat diketahui bahwa carrying value present value dari bondsnya adalah
490.707.254. Nah, di sini ada yang salah ya. Harusnya di sini konsisten 3%, bukan 3,5%. Kayak di sini mungkin typo sedikit. Nah, yang terakhir kita mencari gainnya, yakni selisih antara tadi item yang kita serahkan dengan bonds payable lama. Dan dalam hal ini item yang kita serahkan itu lebih kecil daripada bonds payable, sehingga kita memperoleh gain on extinguishment. Nah, di sini pembuat PPT memutuskan bahwa bersifat substansi komersil ya, sehingga kita mendebit bonds yang lama. Kalau misalkan di judge-nya itu dia nggak non substansi komersil, kita hanya memperpanjang durasi bonds-nya saja dan tidak mendebit bonds yang lama atau tidak menghapus bonds yang lama. Oke, selanjutnya jurnal penyesuaian per tanggal 31 Desember 2020. Di sini karena semi manuali, tapi yang diminta per tanggal 31 Desember, jadi tanggal 1 Juli kita skip ya. Nah, di sini kita skip lagi. Kita langsung lihat jurnal amortisasi per tanggal 31 Desember 2020. Dan di sini data-datanya itu kita udah menggunakan data yang baru, data yang ini ya. Data yang ini semua. Perhitungannya udah menggunakan data yang baru. Entah itu menghitung cash paid-nya, interest expenses dengan dan amortisasinya udah menggunakan data yang baru atau bonds payable yang baru. Sehingga kita membuat jurnal interest expense pada interest payable, pada bonds payable, amortisasi dalam hal ini pada interest payable. Interest expense, interest payable, interest payable. Oke, dan ini bisa kita buat dengan dua jurnal juga ya. Pertama kita bisa mengakui pendapatan beban bunga dulu, baru kita membuat jurnal amortisasinya. Sama seperti cara yang sebelumnya kita pengakuan bunga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.